Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia pasca COVID-19. COVID-19 asal muasal pandemi COVID-19 yang dipicu oleh virus corona masih menjadi perdebatan. Menurut Presiden Amerika, yaitu Donald Trump, mengklaim memiliki bukti bahwa virus corona dikembangkan di sebuah laboratorium di Wuhan, China, yang menjadi pusat wabah. Namun, para ilmuwan mengatakan tak ada bukti yang membenarkan Donald Trump. Sementara itu, berdasarkan versi dari negara China, asal-muasal wabah virus corona adalah sebuah pasar hewan laut di Wuhan. Virus corona masuk ke Indonesia mulai sekitar awal bulan Februari 2020. Perkembangan penularan virus corona sangatlah cepat. Di Indonesia sendiri, jumlah yang sudah positif terinfeksi virus corona sebanyak 45.029 kasus, serta 17.883 pasien sembuh dan 2.429 pasien meninggal dunia. Data tersebut terhitung dari 2 Maret 2020 sampai 20 Juni 2020. Adanya virus corona mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan untuk mencegah penularan virus corona. Pencegahan tersebut diantaranya yaitu menerapkan social distancing, yaitu jaga jarak antar sesama ketika di luar rumah. Physical distancing, PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, contohnya meliburkan sekolah dan meliburkan tempat kerja. Ada pula karantina, isolasi, dan yang terakhir yang sedang kita jalani adalah new normal. Dampak yang diakibatkan oleh adanya wabah virus corona mengakibatkan penurunan pada perekonomian Indonesia. Pengiriman barang, produktivitas barang, hingga pemasaran tidak berjalan dengan baik akibat wabah ini. Hingga tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan karena harus di PHK atau yang lainnya mengakibatkan hilangnya mata pencaharian. Menurut Esleza, Rivest, dan Swart, krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 akan menghasilkan pola pemulihan ekonomi yang berbeda antar negara. Umumnya, pola pemulihan tersebut terbagi menjadi 4, yakni 1. Bentuk V. Pandemi menyebabkan perekonomian anjlok yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi menurun tajam dan pengangguran melonjak, tapi dalam waktu singkat bisa pulih kembali pada posisi sebelum krisis. 2. Bentuk U. Pertumbuhan turun drastis dan pengangguran meningkat. Tingkat pertumbuhan ekonomi untuk pulih tumbuh waktunya yang lama. Kesenjangan antara jalur pertumbuhan ekonomi lama dan baru tetap besar, yang menunjukkan kerusakan pada sisi suplai ekonomi, output yang hilang besar dan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk kembali pada kondisi sebelum krisis. Ketiga, bentuk L sebagai bentuk yang terburuk. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi negara tidak pernah memulihkan jalur output sebenarnya, tetapi juga tingkat pertumbuhan menurun. Jarak antara jalur lama dan jalur baru dari pertumbuhan semakin lebar dengan output yang hilang terus berlanjut. Ini berarti krisis telah meninggalkan kerusakan struktural yang permanen pada sisi suplai. Pola atau bentuk L ini adalah bentuk yang paling merusak akibat dari krisis. Bentuk W yang keempat, multiple atau perulangan pola V. Hal ini bisa terjadi karena adanya outbreak, gelombang kedua, dan seterusnya. Bentuk ini juga tergolong bentuk buruk dari proses pemulihan ekonomi suatu negara.